Shalom semuanya. Semangat pagi. Buka dengan cepat 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah maka aku kuat. Katakan amin. Berbahagialah Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya. Saya memberikan judul pagi hari ini, jika aku lemah, aku kuat. Sekali lagi, jika aku lemah, aku kuat. Itu judulnya. Bapak Ibu Saudara, mana mungkin orang lemah kuat? Apakah yang dimaksud ini fisik? Atau yang dimaksud ini secara spirit? Bapak Ibu Saudara, orang dunia yang dikejar kekuatan, yang dikejar oleh orang dunia ambisi, kekuasaan. Karena justru dengan kekuasaan itulah maka mereka punya power. Bapak Ibu Saudara, tapi dalam kekristenan berbeda. Karena dalam kekristenan goalnya adalah kita bisa menjadi pahlawan iman. Kita bisa mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara iman. Bukan saja masuk surga, tapi kita menjadi pahlawan-pahlawan iman. Nah Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan resep yang luar biasa. Ketika kita lemah, maka kita akan kuat. Yang dimaksud adalah kelemahan karena Kristus. Definisi kelemahan banyak, saudara. Rasul Paulus berkata, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Ini rahasia besar, saudara. Ketika saudara senang dalam kesuksahan, ketika saudara senang dalam kesukaran, ketika saudara senang dalam penganiayaan, ketika saudara senang dalam kelemahan, karena Kristus, karena kebenaran, karena iman, maka kuasa Tuhan bekerja. Bapak Ibu Saudara, yang dimaksud kuasa Tuhan bekerja ini bukan sekedar saudara mengalami keberhasilan dalam kehidupan, bukan sekedar saudara mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, bukan sekedar saudara melihat pemulihan, bukan sekedar hanya melihat pertolongannya, tetapi yang saudara tahu bahwa iman saudara tetap berdiri kokoh dalam keadaan apapun. Iman saudara tetap kuat. Bahkan Bapak Ibu Saudara bertahan sampai titik darah penghabisan. Rasul Paulus sadar di dalam dirinya banyak kelemahan, dan kelemahan itu diizinkan oleh Tuhan. Bahkan ketika Rasul Paulus mengalami sakit penyakit, dan dia tahu sakit itu tidak pernah disembuhkan,
Dia sudah 3 kali menengkingnya, menolaknya dalam tubuhnya. Tetapi justru Tuhan Yesus datang dan berkata, cukup. Supaya Rasul Paulus tidak meninggikan diri. Karena rahasia di dalam kekristenan itu adalah kelemahan dalam Kristus. Itulah kekuatan. Sehingga Tuhan Yesus berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Mari kita kejar, saudara. Kita kejar kelemahan dalam Kristus. Sekali lagi, arti kelemahan dalam Kristus. Ketika kita harus menderita, apapun penderitaan, karena Kristus. Penderitaan karena Kristus itu terjadi bukan sekedar saudara dihina karena saudara orang Kristen. Bukan sekedar saudara difitnah karena saudara orang Kristen. Bukan sekedar saudara dibunuh karena saudara orang Kristen. Tetapi penderitaan karena Kristus. Apapun yang saudara hadapi saat ini. Persoalan keluarga, persoalan ekonomi, sakit penyakit, persoalan kehidupan, persoalan anak, sekolah anak, nikah anak, persoalan apapun. Saudara, engkau sebagai orang Kristen. Ketika kau mengalami persoalan itu dalam hidupmu, entah ekonomi atau utang piutang apapun, sesungguhnya engkau menderita dalam Kristus. Asal saudara tetap berdiri kokoh. Tidak goyah dalam ibadah. Tidak goyah di dalam pelayanan. Tidak goyah dalam doa keimaman. Tidak goyah dalam tugas-tugas keimaman saudara. Itulah orang yang lemah dalam Kristus. Bukan sekedar sekali lagi saudara dihina karena Kristen, bukan. Apa saja yang saudara alami hari ini karena saudara orang Kristen dan engkau tetap setia berdiri kokoh, maka engkau lemah dalam Kristus. Kuasa Tuhan Yesus, kuasa Kristus akan menaungi kita semua. Dan Bapak Ibu Saudara, inilah yang dikejar oleh Rasul Paulus. Ketika saudara tidak takut lemah dalam Kristus, maka engkau kuat. Oleh karena itu hari-hari ini mari kita mengejar kelemahan dalam Kristus. Supaya kita tidak sombong. Supaya kita tidak meninggikan diri. Karena penyataan-penyataan yang luar biasa. Saudara sudah mengecap karunia surgawi. Saudara sudah melihat pertolongannya. Saudara sudah mengetahui bagaimana kepastian jaminan keselamatan diberikan. Saudara sudah mengerti bagaimana penyertaannya. Tetapi jika kita tidak membekali diri kita, target kita lemah dalam Kristus, maka engkau akan sombong. Engkau akan jatuh. Engkau akan terpuruk. Dan banyak orang Kristen, ketika dia belum punya masalah, dia sangat semangat memuji Tuhan. Dia sangat semangat melayani Tuhan. Di atas mimbar, bersama jemaat, pelayanan apa semangat. Tetapi ketika dia mengalami masalah, maka imannya pun bermasalah. Dia mulai mundur, dia mulai kendor. Dia mulai undur diri dari pelayanan. Dia mulai goyah. Kenapa saudara? Karena dia tidak pernah mengejar yang namanya pahlawan iman. Dia tidak pernah mengejar yang namanya kematian dalam kemuliaan. Dia tidak mengejar yang namanya penderitaan dalam Kristus adalah satu kebanggaan. Bapak Ibu Saudara dengar ya. Kita semua percaya bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu melihat dari surga. Melihat imam-imamnya, dia tahu. Mengetahui semua hidupmu. Mungkin ada di antara saudara hari ini sedang terpuruk. Apapun kondisimu, Bapa itu tahu. Tuhan Yesus tahu. Mereka akan bangga ketika saudara dalam keadaan terpuruk.
tetap setia, tetap beribadah. Dari surga Tuhan melihat kesengsaraanmu, penderitaanmu, kekuranganmu, kelaparanmu, ketelanjanganmu, bahkan kematianmu yang sudah dekat, Dia tahu. Tapi mereka bangga. Bapa dan Tuhan Yesus bangga. Sebab melihat bahwa saudara adalah orang yang berdiri kokoh, tidak goyah. Meskipun saudara ada di ranjang rumah sakit, meskipun saudara stroke, sampai hari ini kau belum berjalan normal. Lidahmu sulit berbicara. Tanganmu masih belum bisa digerakkan. Saudara Parkinson, gemetar terus. Tapi imanmu tetap kokoh. Surga bersorak-sorai, saudara dengar. Disitulah kuasa Kristus turun. Kuasa kebangkitan. Mari kita rubah saudara. Mari kita rubah pikiran kita. Saya ajarkan saudara supaya saudara tidak takut dengan setan. Bapak ibu saudara, ada banyak orang takut dengan kegelapan. Rumah hantulah, rumah yang gelap. Ada banyak setan. Kalau hari ini kau mengerti kepahlawan iman, engkau ingin mengejar pahlawan iman, setan mana yang mau mengganggu saudara? Saudara tidak pernah takut dengan santet, engkau tidak takut dengan teluh, engkau tidak takut adat istiadat nenek moyang, engkau tidak takut roh-roh nenek moyang, rumah angker, rumah hantu apapun. Kalau kematian kau kejar saudara dalam Kristus, setan lari daripadamu. Apa yang diharapkan oleh setan kalau dia melihat seorang mati dalam kebenaran dikejar? Penderitaan dalam kebenaran kesukaannya. Kesengsaraan dalam Kristus kebahagiaannya. Apalagi yang harus dilakukan setan? Bukankah setan itu yang membuat saudara takut, setan itu yang membuat saudara menderita, setan itu yang membuat sengsara. Lah kalau saudara senang menderita, senang sengsara, setan takut sama saudara. Mari Bapak Ibu Saudara, saya masih banyak melihat orang Kristen ketakutan dengan kuasa kegelapan. Di dalam jiwa saya pun sebagai manusia, saya gentar juga. Tetapi kebenaran demi kebenaran harus kita ngerti, supaya saudara tidak pernah ketakutan lagi. Ada banyak pendeta, saudara, doanya kenceng waktu ke kamar mandi, malam-malam dia takut. Takut hantu, takut apapun. Saudara, hampir semua orang punya masalah seperti itu. Tetapi pagi hari ini kita tidak akan pernah takut lagi. Apa yang kita takutkan sekarang? Kalau yang kita kejar itu adalah kelemahan dalam Kristus. Sebab jika kita lemah, kita kuat. Mungkin ada saudara yang takut dengan manusia. Takut dengan preman. Takut dengan perampok pembunuh. Apa yang kita takutkan sekarang? Mari saudara, kita harus belajar realita. Kita prajurit-prajurit Allah. Apalagi masalah makan minum. Apalagi masalah sekolah anak. Uang kontrakan. Apalagi masalah pekerjaan. Sakit penyakit dan lain sebagainya. Apa yang kita takut? Sebab kematian dalam Kristus itu yang kita kejar. Kematian dalam kebenaran kita kejar. Apa yang kita takut? Tidak ada masa depan. Tidak bisa menikah. Tidak punya jodoh. Tidak bisa punya anak. Apa yang saudara takutkan? Kalau kelemahan aja saudara kejar. Sebab Filipi 1 ayat 29 berkata, kita dikaruniai bukan hanya percaya, tetapi kita dikaruniai menderita bagi Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara bersama saya, kita bangkitkan laskar-laskar Kristus. Maka kita tidak pernah takut saudara. Kita harus latih diri kita. Kita tidak takut rugi, kita tidak takut kalah, kita tidak takut menderita, kita tidak takut kekurangan. Rahasia ini besar Bapak Ibu Saudara.
Sehingga Rasul Paulus berkata, karena itu aku senang dan rela. Saudara, senang dan rela. Siapa yang bisa mengalahkan saudara? Siapa yang bisa menakutkan saudara? Saudara senang dan rela. Senang dan rela loh saudara dalam kelemahan. Senang dan rela dalam kesengsaraan. Senang dan rela dalam penderitaan. Senang dan rela dalam kematian karena kebenaran. Bapak Ibu Saudara, hari Minggu Tuhan berikan saya pewahyuan tentang pahlawan iman. Saudara, saya mengerti kebenaran ini dan membuat saya semakin kokoh. Nanti di Pastor Teaching saya akan ajarkan saudara tentang hal ini. Saya ingin menemukan orang-orang terdekat saya. Itu adalah prajurit Tuhan. Saya ingin memiliki anak-anak muda yang di samping saya. Mereka tidak takut mati dalam kebenaran. Mereka tidak takut dengan manusia siapapun. Mereka seorang petarung, saudara. Saya akan mencetak jemaat yang saya gembalakan, terutama imam-imam, itu petarung-petarung Kristus. Saudara, seorang petarung bukan cari menang. Dia cari mati dalam kebenaran. Kalaupun dia dibunuh karena kebenaran, dia bangga. Petarung-petarung yang saya maksudkan bukan petarung petinju yang di ring, tidak saudara. Itu enggak ada artinya petinju di ring itu. Karena apa? Yang dicari kemenangan, belaka, popularitas. Ini kebenaran. Ini bukan juga petarung-petarung silat, tidak. Pertandingan-pertandingan olimpiade, tidak. Ini petarung kehidupan. Saya yakin saudara, kalau kita mengerti kebenaran firman Tuhan, maka gereja Tuhan menjadi petarung yang tangguh. Akan muncul generasi-generasi petarung yang tangguh, imam-imam yang tangguh. Karena kita punya imam besar agung yaitu Yesus Kristus. God bless you all. Kami bersyukur ya Bapa, buat pagi hari ini. Jika kami lemah, kami kuat. Kami senang dan rela dalam kelemahan. Itu yang kami kejar. Bahkan mati oleh kebenaran dan iman, itu kebanggaan kami. Kami sengsara karena Kristus, itu tujuan kami. Kami dibuang karena Kristus, itulah goal kami. Ya Bapa, sungguh kami bersyukur di hari-hari yang jahat ini. Kami mau jadi petarung-petarung Kristus, petarung kehidupan. Dan kami percaya, kami pasti menang menghadapi segala tipu muslihat setan. Saat ini hamba menyerahkan imammu yang bertugas sampai malam dan Pastor Teaching serta KKR online nanti 4:30 sore. Bapa, Engkau mengurapi. Bapak Ibu Saudara, buka kedua tanganmu, terimalah pengurapan minyak dan anggur bersetujuan dengan tubuh dan darah Putra Yesus Kristus yang menyucikan, menyembuhkan. Berkat kehidupan turun atasmu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang sudah diberkati bersama, katakan amin.